Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Ya, tentu kami selalu berharap memberikan suatu kesehatan, keberkahan dan keberkahan ya, dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada ya. Ya, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih kibilang begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya, oke? Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai daripada Habib Rizik yang memerintahkan atau meminta kepada pemerintah melalui Yusril Iza Mahendra ya, agar ada dialog ya dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah memaafkan Habib Rizik, ini intinya seperti itu ya. Dikabarkan dari Special World. Ya, berjudul apa ini dari Cak Anton ya, yang menulis Cak Anton. Oke, kita bahas saja hari ini. Ancaman revolusi dan bukti bersalahnya Rizik CS dengan rekonsiliasi yang diminta melalui Yusril, begitu kata Cak Anton ya. Ya, diminta Habib Rizik, Yusril siap buat rekonsiliasi GNPF dengan pemerintah. Ya, akan menjadi kacau dan hancur lebur sebuah negara apabila hukum tidak bisa ditegakkan seadil-adilnya. Semua harus ada aturannya, dan jika tidak maka akan kembali ke zaman barbar gitu toh. Zaman barbar. Ya, terheran-heran ketika membaca pernyataan dari seseorang yang terkenal sebagai ahli hukum sekaligus politisi, yaitu Yusril Iza Mahendra. Ya, dia bersedia membentuk forum ya untuk merekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, GNPF MUI, dengan pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Hal itu menanggapi permintaan Rizik atas usulan tersebut. Karena itu kepada Bapak Yusril Iza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat suatu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di tanah suci tentu saya selalu selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi, demikian kata Rizik Sihab seperti dilansir oleh Detikom. Loh, kok katanya mau revolusi bos? Mau bikin negara khilafah lah, gak jadi. Kok rekonsiliasi gimana sih? Bahkan lagi Sujana secara tidak langsung menuduh dan mengancam pemerintah dengan pernyataannya. Tapi jika pemerintah tidak mau, bahkan terus mengkriminalisasi ulama dan aktivis, maka revolusi merupakan hal yang sulit dihindari. Ya, pada kenyataannya tidak ada kriminalisasi, yang ada hanya penegakan hukum yang adil gitu ya. Ariel Petra pun saja dipenjara karena kasus pornografi. Mengapa pimpinan ormas tidak boleh dihukum jika terbukti bersalah dengan kasus yang sama? Ya, Yusril Iza Mahendra menyadari Rizik dan kesalahan daripada Rizik dan GNPF MUI ya. Mau tidak mau kita dapat berasumsi bahwa pernyataan Yusril mengenai permintaan rekonsiliasi membenarkan adanya tindakan makar yang dilakukan saat demo berjilid-jilid dengan balutan agama untuk kepentingan politik golongan tertentu. Ya, Yusril meminta pemerintah memaafkan apa yang dilakukan oleh Rizik Sihab ketika bukti sudah ada dan tidak dapat dibantah lagi. Ya, tentu saja tidak ada yang dapat dilakukan jika berlawanan dengan hukum, karena hukum berpatokan pada fakta-fakta yang ada. Tindakan melawan pemerintah yang sah seperti ada di balik pernyataan Yusril, tidak ada yang menang atau kalah ya, karena mengedepankan adalah kepentingan umat ya, umat bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Jika itu dalam rangka bersaing dalam pilkada ataupun pilpres, tentu saja itu sangat baik. Tapi ini permasalahannya mengenai penegakan hukum. Masa iya hukum harus mengalah begitu toh? Jika negara tidak mau hancur, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua harus ada aturannya dan harus ditegakkan. Hal tersebut ada dalam hukum positif yang sudah ditetapkan dan diuji untuk kebaikan bersama secara universal, tidak berat sebelah terhadap golongan-golongan tertentu saja. Perlu diketahui, pemerintah tidak boleh mengintervensi hukum. Siapa saja yang melanggar hukumnya harus tetap harus menjalani atau menghadapi hukum itu sendiri. Sangat berbahaya permintaan Yusril dengan meminta hukum dikesampingkan dan meminta kasus Rizik ya dihentikan gitu ya.
Pemerintah seyogyanya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif ya, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang berpotensi menuai kontroversi terhadap mereka. Demikian kata Yusril Izzah Mahendra. Sudah menjadi suatu hal yang biasa jika berurusan dengan hukum, kaum egois ya pasti menggunakan standar ganda. Di saat kasus Ahok diminta tidak intervensi hukum, tetapi giliran mereka yang tersandung hukum, pemerintah diminta melakukan intervensi. Standar ganda memang telah terjadi ciri khas para manusia yang merasa paling benar sendiri. Jika tidak bersalah mengapa harus takut ya? Meski takut toh tidak ada 7 juta orang demo kan? Ya, jika kesan pemasan kehendak yang terjadi dalam kasus Ahok ya, dengan mengerahkan massa untuk menekan, dalam kasus Rizik Syihab ya, kasus pornografi sampai makar, semua berjalan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Jadi tidak ada membutuhkan demo berjilid-jilid begitu ya. Berbeda dengan level tentu saja yang terjadi antara kasus Ahok dan Rizik Syihab, Rizik CS ya. Dalam kasus Ahok hampir seluruh dunia menyatakan protesnya karena menganggap Ahok adalah korban politik kotor dengan menggunakan isu sara ya. Sedangkan Rizik CS semua fakta membuktikan bahwa mereka melanggar hukum. Hukum yang baik tentu saja tidak pandang bulu, jika salah maka dikatakan salah dan menerima konsekuensinya ya. Siapapun itu di hadapan hukum semuanya sama. Hukum digunakan sebagai batasan untuk tatanan dan keadilan bagi khalayak umum. Demikian. Hukum digunakan sebagai rambu-rambu yang berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali, termasuk sampean. Ya, bisa dibayangkan ya jika Anda berada di persidangan ya. Di persimpangan ya. Bisa dibayangkan jika Anda berada di persimpangan jalan raya, di situ ada rambu lalu lintas ya berupa lampu ya. Jika di saat lampu merah yang menandakan kita harus berhenti, namun kita merobosnya, sedangkan di arah yang berlawanan lampu hijau menyala mendaratkan kendaraan bebas melaju, tentu saja akan menimbulkan kesemrawutan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kemacetan. Begitulah ya hukum, begitu pula hukum ya yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat supaya keamanan dan keadilan tetap dapat terwujud ya. Ya, demikian ditulis oleh Cak Anton. Terima kasih Cak Anton ya yang telah menulis dari ya sebagai untuk di sewet.com ya. Iya, Cak Anton, makasih pengamat kelas turu yang otaknya sedikit puas. Loh. Oke, ada antonsewet.com@gmail.com gitu ya, oke. Oke, sekarang demikian bro ya mengenai kabar daripada ya pernyataan daripada Habib Rizik yang disampaikan melalui Yusril Izzah Mahendra yang mengajak pemerintah untuk damai sajalah, dihentikan ya hukumnya. Sekarang demikian bro ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila saya dalam pembakaran soal ini kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.